Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 basis data yang beranggotakan saya, Suci Amanda Rizka, dan rekan saya. Saya Tri Agnes Rono Putri. Dan saya Rani Larastika. Di sini, kami akan membuat sebuah aplikasi sederhana dalam pembelajaran mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Sadam Al-Aziz. Dalam video ini, kami akan membuat tutorial pembuatan sebuah aplikasi sederhana menggunakan FBA Excel. Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur, di antaranya adalah input data supplier, input data barang, retur barang, purchase, dan sell, laporan penjualan, serta cetak nota. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan form login, yang mana pada form login ini diisi username dan password yang telah ditentukan. Sebelumnya, sudah ditetapkan 3 buah username yang telah kami buat, kemudian dapat dipilih saat melakukan login. Pada aplikasi ini juga terdapat 5 buah grafik dengan fungsi yang berbeda. Pada fitur supplier, berfungsi untuk menambahkan data supplier yang nantinya bisa dipakai untuk pemesanan barang yang dijual. Di sini ada tombol tambah, delete, update, reset, maupun cari. Kemudian ada fitur produk. Ini adalah from yang dapat digunakan untuk memasukkan produk yang dijual. Dalam from ini, yang akan diisi adalah untuk penambahan produk, yaitu kita masukkan kode barang, nambah barang, satuan, stok, harga beli, dan harga jual. Kemudian yaitu fitur Parkes, yaitu from untuk menambahkan barang dalam pembayaran atau pembelian. Yang diisi adalah nomor transaksi, tanggal, nama barang, supplier, jumlahnya, satuannya, harga satuan, harga, dan terakhir yaitu total harga. Kemudian ada juga from sell, from return, dan tombol save maupun tombol untuk keluarnya. Aplikasi ini juga ada laporan data nota dalam penjualannya. Untuk template dan codingnya akan kami lampirkan filenya pada video berikut ini linknya. Nah, pada template yang akan kami berikan nanti, ada beberapa sheet di dalamnya, yaitu ada sheet menu, kemudian ada sheet user, kemudian juga ada sheet product, kemudian ada sheet supplier, kemudian juga ada sheet transaksi, lalu ada sheet transaksi sementara, lalu juga ada sheet data nota, kemudian juga ada sheet nota, sheet retur, dan sheet forecast. Nah, pada sheet user nanti, di sini ada nama user yang dapat digunakan dan juga password yang dapat digunakan. Lalu, selanjutnya, saya dan rekan saya akan Nah, selanjutnya kami akan menampilkan cara dalam pembuatan aplikasi kasir ini yang akan ditampilkan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Rani Larastika. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan from yang telah disediakan. Langkah pertama yaitu kita klik developer, lalu ke Visual Basic, maka muncullah seperti pada layar. Langkah from yang pertama yang akan kita aktifkan yaitu from product. Dengan mengklik pada 2 kali pada from product, maka muncul seperti pada layar. Selanjutnya, kita akan mengubah nama pada tombol-tombol yang telah disediakan. Yang pertama, di sini ada pada tombol kode, kita ganti namanya menjadi TX kode. Lalu pada tombol nama barang, kita ganti menjadi TXT nama. Lalu pada tombol satuan, kita ganti namanya menjadi CMD satuan. Lalu pada stok, kita ganti namanya menjadi TXT stok. Lalu pada
beli, kita ganti menjadi TXT harga beli. Lalu pada tombol harga jual, kita ganti menjadi TXT harga jual. Lalu pada tombol profit, kita ganti menjadi TXT profit. Lalu yang di sini kita ganti menjadi tabel data. Yang di sini kita ganti menjadi CMD add. Pada tombol delete kita ganti menjadi CMD delete. Pada tombol update kita ganti menjadi CMD update. Lalu pada reset kita ganti menjadi CMD reset. Lalu tombol yang di bawah kita ganti menjadi TXT cari. Lalu yang di samping kita ganti menjadi TXT nomor. Langkah selanjutnya, kita copy codingan yang telah disediakan pada from product. Kita copy dari option explicit sampai ke bawah. Lalu kita paste pada from product dengan cara mengklik kanan pada from product, lalu view kode, lalu kita paste pada sheet yang telah disediakan. Lalu kita jalankan. Maka setelah berhasil dijalankan, maka muncullah gambar seperti ini. Untuk mengetes apakah from product berjalan dengan baik, yang pertama dengan kita memasukkan kode barang. Yang pertama kita cobakan dengan BR10001 dengan nama barang Wardah, satuannya pieces, lalu stok kita tambah menjadi 30, lalu harga beli 50.000, harga jual 63.000. Lalu kita add. Maka berhasil. Lalu jika untuk mendelete, kita klik 2 kali pada barang, lalu kita klik pada tombol delete. Maka berhasil. Lalu untuk update, kita klik pada barang 2 kali, lalu kita mengubah stoknya menjadi 91, lalu kita klik tombol update. Maka di sini sudah terubah stoknya menjadi 91. Maka tombol update berhasil dijalankan. Lalu tombol reset. Maka dapat kita simpulkan pada from product berhasil untuk dijalankan. Selanjutnya kita masuk kepada from supplier. Dengan cara mengklik 2 kali pada from supplier, lalu dengan cara yang sama kita akan mengganti nama pada tombol-tombol yang telah disediakan. Yang pertama di sini kita ganti namanya menjadi TXT kode, lalu di sini kita ganti menjadi TXT nama, lalu yang di sini kita ganti menjadi TXT alamat, lalu di tombol telepon kita ganti menjadi TXT telepon, lalu di tombol email kita ganti menjadi TXT email, lalu yang di sini kita ganti menjadi tabel data, lalu tombol add menjadi CMD add, tombol delete menjadi CMD delete, tombol update menjadi CMD update, lalu tombol reset menjadi CMD reset, lalu yang di bawah TXT cari, lalu yang di samping TXT nomor. Lalu untuk menjalankannya dengan cara yang sama, kita copy codingan yang telah disediakan pada from supplier. Kita copy dari option explicit sampai ke bawah. Lalu kita copy pada from supplier dengan cara mengklik kanan pada from supplier, lalu view kode. Lalu kita paste pada sheet yang kosong. Maka setelah itu kita jalankan.
Setelah muncul gambar ini pada layar, maka from supplier berhasil dijalankan. Lalu kita dapat mencobanya apakah from supplier berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama kita tombol add dengan cara memasukkan kode supplier yaitu SP 10001, nama supplier PT Multiverse, lalu alamat supplier yaitu Tangerang, lalu telepon 021 36 5564, lalu email multiverse@gmail.com. Lalu kita tekan tombol add. Data berhasil disimpan. Lalu kita lihat pada bagian bawah. Maka dapat kita lihat pada layar telah muncul yang kita masukkan tadi. Lalu untuk mendelete, kita klik 2 kali pada nama supplier, lalu kita tekan tombol delete. Maka berhasil dijalankan tombol delete. Lalu untuk tombol update, kita klik 2 kali, lalu kita ubah menjadi, misalnya alamatnya kita ubah menjadi Jakarta Utara, maka kita tekan tombol update. Oke. Maka dapat kita lihat telah diubah menjadi Jakarta Utara. Maka dapat disimpulkan from supplier berhasil dijalankan. Selanjutnya yaitu from purchase. Dengan cara yang sama, kita klik from purchase 2 kali, lalu kita ubah nama-nama pada tombol yang telah disediakan. Yang pertama, pada tombol nomor transaksi, kita ubah menjadi TXT nomor transaksi, TXT no transaksi. Pada tombol tanggal, kita ubah menjadi TXT tanggal. Pada tombol nama user, kita ganti menjadi TXT nama user. Lalu pada tombol nama barang, kita ubah menjadi CMB nama barang. Lalu pada tombol supplier, kita ganti menjadi CMB supplier. Lalu, dan di sini kita ubah menjadi TXT kita Y. Lalu pada tombol satuan, kita ubah menjadi CMD satuan. Lalu pada tombol harga satuan, kita ubah menjadi TXT harga satuan. Lalu pada tombol total harga, kita ubah menjadi TXT total harga. Lalu pada tombol total bayar, kita ubah menjadi TXT bayar. Lalu yang di sini kita ubah menjadi tabel data dengan yang sama. Tombol add kita ubah menjadi CMD add. Tombol delete kita ubah menjadi CMD delete. Tombol update kita ubah menjadi CMD update. Lalu tombol reset kita ubah menjadi CMD reset. Lalu untuk tombol yang di bawah kita ubah menjadi TXT cari. Lalu yang di samping kita ubah menjadi TXT nomor. Dengan cara yang sama, kita copy codingan yang telah disediakan pada from purchase. Kita copy dari option explicit sampai ke bawah. Lalu kita paste pada from supplier dengan cara mengklik kanan pada from purchase, lalu view kode, lalu kita paste pada sheet yang telah disediakan. Lalu kita jalankan. Nah, setelah muncul gambar di layar, maka from purchase berhasil dijalankan. Lalu kita cobakan apakah tombol-tombol berjalan dengan baik. Yang pertama dengan tombol add. Yang pertama kita memasukkan nomor transaksi menjadi 55, tanggalnya tanggal sekarang 16 bulan 5
2024. Nama barang kita masukkan Biore, supplier, kita masukkan Ralesia. Satuannya kita ganti menjadi pieces, harga satuannya kita jadi 89.000. Lalu kita tekan tombol Add. Maka data berhasil disimpan. Lalu kita lihat pada bagian paling bawah. Nah, maka dapat kita lihat bahwa tombol Add berhasil dijalankan. Lalu untuk tombol Delete, kita klik 2 kali, lalu kita tekan tombol Delete. Nah, maka tombol Delete berhasil dijalankan. Lalu untuk tombol Update, kita klik 2 kali, kita ubah stoknya menjadi 95, lalu kita tekan tombol Update. Maka dapat kita lihat Biore memiliki stok 95. Maka from purchase berhasil dijalankan dan tombol-tombolnya berjalan dengan baik. Lalu from transaksi. Dengan cara yang sama, kita klik 2 kali pada from transaksi, lalu kita ubah pada tombol yang telah disediakan. Yang pertama, tombol yang ini kita ganti menjadi TXT cari, lalu tombol ini kita ganti menjadi tabel data, lalu yang di bawah kita ganti menjadi TXT nama barang. Lalu kita copy pada codingan yang telah disediakan pada from transaksi. Kita copy dari option explicit sampai ke bawah. Lalu kita paste dengan cara mengklik kanan pada from transaksi, lalu view kode, maka dapat kita paste pada sheet kosong yang muncul. Lalu kita jalankan. Setelah muncul di layar, maka from transaksi berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan mengaktifkan from utama dengan cara mengklik 2 kali pada from utama, maka akan muncul seperti pada layar. Muncul pada layar. Lalu untuk menjalankannya, dengan cara yang sama, kita ganti nama-nama pada tombol yang telah disediakan. Yang pertama, pada tombol transaksi, kita ganti menjadi TXT no transaksi. Pada tombol kode, kita ganti menjadi TXT scan. Pada tombol nama barang, kita ganti menjadi TXT nama barang. Lalu pada tombol sel, kita ganti menjadi CMD sel. Lalu pada tombol cari, kita ganti menjadi CMD cari. Lalu yang di sini kita ganti menjadi tabel data. Lalu pada tombol nomor, kita ganti menjadi TXT no. Pada tombol ID barang, kita ganti namanya menjadi TXT ID barang. Lalu pada tombol nama barang, kita ganti menjadi TXT nama barang. Lalu pada tombol kita Y, kita ganti menjadi TXT kita Y. Lalu pada tombol harga satuan, kita ganti menjadi TXT harga sat. Lalu pada tombol diskon, kita ganti menjadi TXT diskon. Lalu pada tombol harga total, kita ganti menjadi TXT harga total. Lalu tombol tambah, kita ganti menjadi CMD item add. Lalu pada tombol kurang, kita ganti namanya menjadi CMD item del. Lalu pada tombol update, kita ganti menjadi CMD update. Lalu pada tombol cancel, kita ganti menjadi CMD cancel. Lalu tombol total harga kita ganti menjadi TXT total harga. Tombol total bayar kita ganti menjadi TXT total bayar. Lalu pada tombol pajak kita ganti menjadi TXT pajak. Lalu pada tombol kembalian kita ganti menjadi TXT kembalian. Lalu pada tombol bayar kita ganti menjadi TXT bayar. Lalu pada tombol total diskon kita mengganti menjadi TXT total diskon. Lalu untuk tombol yang di bawah, pada tombol new kita ganti menjadi CMD new. Pada tombol delete item kita ganti menjadi CMD delete. Pada tombol bayar kita ganti menjadi CMD bayar. Lalu
tombol cetak kita ganti menjadi CMD cetak. Lalu tombol yang di sini kita ganti menjadi TXT update stock. Lalu untuk menjalankannya, kita copy codingan pada from utama yang telah disediakan. Kita copy dari option explicit sampai ke bawah. Lalu kita paste dengan cara klik kanan pada from utama, lalu view kode, maka dapat kita paste pada sheet kosong yang telah disediakan. Lalu kita jalankan. Setelah muncul gambar seperti ini di layar, maka from utama dapat dijalankan. Lalu kita akan mencoba apakah tombol-tombol yang telah kita jalankan tadi bisa dijalankan dengan benar. Yang pertama pada nomor transaksi. Dengan cara yang pertama, kita klik tombol new, lalu pada nama barang, misalnya kita tulis nama barang Wardah, lalu kita tekan tombol cari. Maka muncul pada layar stok barang Wardah. Lalu kita klik jika ada transaksi, kita akan mengklik 2 kali pada barang yang dibeli oleh pembeli. Misalnya kita klik 3 barang, maka di sini dapat kita lihat totalnya menjadi 235.000. Maka tombol berhasil, lalu kita masukkan misalnya jumlah total pembelanjaan yaitu 235.000. Kita masukkan uang yang diberikan pembeli 250.000. Maka di sini dapat kita lihat kembaliannya yaitu 15.000. Lalu untuk membayar, kita tekan tombol bayar. Dengan tersebut kita pilih metode pembayaran yaitu cash, lalu oke. Maka transaksi telah berhasil dijalankan. Lalu untuk mencetak nota, dapat kita klik tombol cetak, lalu yes. Lalu dapat kita simpan pada misalnya kita simpan pada dokumen dengan memberi nama file cetak 3, save. Lalu dapat kita lihat pada file. Maka dapat kita lihat nota pembelanjaan pada store Makeupaholic Store dengan barang yaitu 3 item, yaitu Makeover, Maybelline, dan Studio Tropic. Maka dapat kita lihat pada nota berhasil dijalankan. Lalu kita akan menjalankan from return. From return yaitu pengembalian from tempat pengembalian barang jika ada mengalami kerusakan. Yang pertama dengan cara mengubah nama pada tombol-tombol yang disediakan dengan cara mengklik 2 kali. Kita ganti menjadi pada tombol nomor transaksi, kita ubah menjadi TXT nomor transaksi. Pada tombol tanggal, kita ganti menjadi TXT tanggal. Pada tombol nama customer, kita ganti menjadi TXT nama. Pada tombol nomor telepon, kita ganti menjadi TXT telepon. Lalu pada tombol nama barang, kita ganti menjadi TXT barang. Lalu pada tombol satuan, kita ganti menjadi CMD satuan. Lalu pada tombol KITY, kita ganti menjadi TXT KITY. Lalu pada tombol alasan return, yaitu kita ganti menjadi TXT alasan.
Lalu yang di sini kita ganti menjadi tabel data, pada tombol add kita ganti cmd add, lalu pada tombol delete kita ganti menjadi cmd delete, lalu pada tombol update kita ganti menjadi cmd update, lalu pada tombol reset kita ganti menjadi cmd reset. Lalu tombol yang di bawah kita ganti menjadi txt cari, lalu tombol yang di samping kita ganti menjadi txt nomor. Selanjutnya kita akan mengopi codingan pada from return, yaitu dari option explicit sampai ke bawah. Lalu kita paste pada from return dengan cara mengklik kanan, lalu view kode, lalu kita paste pada sheet kosong yang telah disediakan. Lalu dapat kita jalankan. Nah, maka muncul pada layar seperti ini, maka from return berhasil dijalankan. Lalu kita akan mencoba apakah tombol-tombol yang disediakan berjalan dengan benar. Yang pertama, nomor transaksi. Kita akan membuat nomor transaksi yaitu 19, tanggal transaksi 16 bulan 5 2024. Nama customer misalnya Rahma, nomor telepon 1864717, lalu nama barang Wardah Satuan Pieces, alasan retur misalnya kita bikin barang rusak. Lalu kita tekan tombol add. Maka dapat kita lihat maka muncul pada layar transaksi retur yang telah kita masukkan tadi. Lalu untuk tombol add kita tekan dua kali, maka kita klik pada tombol delete, maka akan hilang. Lalu tombol update dan reset. Maka dapat kita simpulkan from return berhasil dijalankan, begitu juga dengan tombol-tombol dapat dijalankan dengan baik. Sekian dari saya. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tri Agnes Irlano Putri. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk mengaktifkan from mode bayar. Pada from mode bayar ini kita klik 2 kali, maka muncul formnya seperti ini. Untuk form yang pertama itu kita ubah namanya menjadi CMD bayar. Kemudian untuk di bagian bawahnya kita ubah menjadi CMD oke. Kemudian kita klik kanan pada form mode bayar, klik view kode, kita ambil codingnya pada data yang sebelumnya telah disediakan, yaitu from mode bayar. Kemudian kita salin dari option eksplisit sampai bawah, kemudian kita copy. Selanjutnya kita paste pada bagian ini. Jika ingin menambahkan mode bayarnya, kita bisa menambahkan dengan cara titik add item, kemudian tanda petik 2, misalkan debit BSI. Nah, kemudian kita coba aktifkan. Nah, maka jika sudah benar hasilnya seperti ini. Untuk milih metode pembayarannya kita bisa milih misalnya cash, maka tekan OK. Nah, kemudian selanjutnya yaitu from login. Untuk mengaktifkannya, pada bagian yang ini kita ubah namanya menjadi CMB user, kemudian pada bagian password passwordnya kita ubah menjadi txt password. Untuk bagian loginnya kita ubah menjadi CMD login. Kemudian untuk yang exit kita ubah menjadi CMD keluar.
Dan untuk yang kotak hitam di bawah ini kita ubah menjadi LB password. Kemudian kita klik kanan pada form login. Untuk view kode kita ambil codingannya pada bagian form login. Kita copy semuanya sampai bawah. Kemudian kita paste pada bagian sini. Kemudian kita jalankan. Jika berhasil, akan menjadi seperti ini untuk namanya, seperti ini. Dan untuk passwordnya misalkan atas nama Agnes, kita masukkan passwordnya. Kemudian klik login. Nah, seperti itu kalau benar. Untuk password dan nama itu kita bisa lihat pada bagian user sini. Ini merupakan passwordnya dan ini usernya. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian menu untuk membuat grafik ini kita mempunyai langkah-langkah. Yang pertama untuk grafik total penjualan dan profit. Nah, untuk grafik ini kita bisa ngeblok dari bulan Januari dan total harga dan profit dari Januari sampai Desember. Caranya kita blok dari Januari sampai Desember, kemudian kita tekan kontrol tahan, kemudian kita blok total harga dan profitnya. Nah, setelah itu kita bisa pilih insert, kemudian kita ambil pada bagian ini. Nah, kita pilih yang bagian ini. Nah, maka hasilnya seperti ini dapat kita geser-geser dan kita ubah akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya itu untuk mengaktifkan grafik yang ini bisa dengan cara kita blok bulan dan quality Januari sampai Desember, kemudian tekan kontrol tahan dan kita blok juga yang bagian shape quality. Kemudian ambil insert. Nah, kita pilih yang grafik ini dan bagian ini. Selanjutnya untuk mengaktifkan yang pada bagian atas ini, kita bisa dengan cara tekan sama dengan pada formula bar, kemudian kita klik yang quality pada total tahun ini. Nah, maka nanti hasilnya muncul seperti yang di atas ini. Selanjutnya yaitu untuk mengaktifkan grafik yang nilai total sale dan purchase. Nah, untuk grafik ini kita bisa blok pada bagian purchase dan sale. Terus kita tekan kontrol tahan dan pada bagian harganya. Nah, selanjutnya kita ambil grafik yang lingkaran dan yang ini. Maka nanti bisa kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya itu grafik sale dan purchase. Nah, pada grafik sale dan purchase ini kita bisa blok juga bagian purchase dan sale. Kemudian kita tahan kontrol dan pada bagian quality. Nah, nanti kita ambil grafiknya yang ini. Nah, nanti bisa kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu grafik total penjualan dan profit. Pada grafik total dan penjualan dan profit ini kita bisa mengaktifkannya dengan cara kita blok grand total. Kemudian pada bagian yang total harganya. Kemudian kita tekan kontrol, kita tahan, dan harga yang pada bagian ini. Nah, nanti kita ambil grafik yang seperti ini. Nanti bisa kita ubah menjadi seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Suci Amanda Rizka. Nah, setelah langkah-langkah tadi dilakukan,
maka ada perlu satu langkah lagi untuk dilakukan agar aplikasi kita ini berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara kita mengaktifkan tombol-tombol pada menu, yaitu tombol supplier, tombol produk, tombol sell, tombol purchase, tombol return, tombol save, dan tombol exit. Kemudian juga ada tombol data nota di atasnya. Nah, caranya yaitu kita buka FBA, yaitu FBA. Kemudian, masukkan coding untuk mengaktifkan tombol-tombol pada menu tersebut. Klik modul, bagian modul ini. Lalu, klik 2 kali, tekan modul menu. Lalu ketik buka supplier. Maka ketik from supplier show and sub. Kemudian di enter. Lalu ketik lagi sub buka produk. Lalu enter from product show, enter and sub. Kemudian enter lagi sub buka return, enter from return show and sub. Kemudian enter lagi sub buka purchase, from purchase show and sub. Lalu sub buka utama, enter from utama show and sub. Lalu di enter lagi sub simpan this workbook save and sub. Kemudian yang terakhir yaitu sub keluar from login show and sub. Nah, codingan ini berfungsi agar tombol-tombol pada menu dapat dijalankan, yaitu kita coba kita tekan set menu, yaitu kita tekan supplier, maka jika kita klik 2 kali supplier, maka sudah muncul from supplier. Dari awalnya yang tidak bisa, sekarang sudah bisa dijalankan. Kemudian, kita klik juga tombol produk 2 kali, maka juga keluar from produknya seperti ini, yang mana ada kode barang, nama barang, satuan, stok, harga beli, harga jual, dan profitnya, yang mana dapat ditambahkan, dihapus, diupdate, maupun di-reset. Kemudian, juga ada tombol sell, yaitu nantinya yang akan dilakukan dalam jual beli, yaitu pada kasirnya nantinya, yaitu ketika diketikkan new, maka akan keluar nomor transaksinya, lalu kita masukkan ketik kode, nama barang, sell, ID barang, nama barang, banyaknya barang yang dibeli, harga satuan, diskon, harga total. Kemudian, kita juga bisa menaikkan tombol purchase, yaitu ada nomor transaksi, tanggal, nama user, nama barang, supplier, kuantitas, satuan, total harga, dan total bayar. Selanjutnya, juga ada tombol return. Jika diklik 2 kali, maka akan muncul from return seperti ini, yaitu ada nomor transaksi, tanggal, nama customer, nomor telepon, nama barang, satuan, kuantitas, dan alasan return ini. Nah, from return ini berfungsi jika ada customer kita yang mengembalikan barangnya dengan alasan tertentu, yaitu seperti rusak, maupun kotaknya sudah terbuka, atau tanggal pemakaiannya sudah kadaluarsa. Nah, selanjutnya ada biasa yang kita lakukan. Lalu juga ada data nota, yang ini merupakan laporan data nota yang dilakukan pembeliannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu exit, yaitu keluar dari from menu. Jika kita tekan, maka kita akan kembali ke login lagi, maka untuk kita memerlukan username dan password lagi.
Nah, itulah merupakan tutorial dari pembuatan aplikasi kasir sederhana yang dibuat oleh kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan komen pada menu komentar yang telah disediakan. Sekian tutorial dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.